Assalamualaikum, izin yang mulia, izin membacakan surat tuntutan. Dalam perkara tindak pidana pembunuhan, nomor register perkara PDM strip 45-11-2024-PN.MTR. Terdakwa Ayam usia 23 tahun, korban Bebek usia 19 tahun. Pengadilan Negeri Metro Lampung. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro Lampung yang kami muliakan, saudara penasihat hukum, hadirin yang kami hormati. Pada hari ini, di hadapan persidangan yang mulia ini, perkenankanlah kami, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro Lampung, untuk membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa bernama Ayam, mahasiswa berusia 23 tahun, yang berdasarkan hasil penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diyakini sebagai pelaku yang secara sengaja, sadar, dan berencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa seorang mahasiswa Universitas Bumi bernama Bebek berusia 19 tahun. Tuntutan ini kami bacakan bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai representasi dari kepentingan korban, keluarga korban, masyarakat, serta negara, demi memastikan bahwa kejahatan yang sangat keji, sadis, dan dilakukan dengan cara-cara yang mencerminkan niat dan pengendapan batin yang panjang mendapatkan hukuman yang setimpal. Identitas terdakwa: nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi, agama Islam, status belum kawin, bahwa identitas tersebut telah sesuai dengan berita acara pemeriksaan terdakwa dan telah diakui benar oleh dirinya sendiri di hadapan persidangan. Yang mulia, dalam perkara ini terdakwa tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang, tetapi melakukannya dengan cara yang memperlihatkan kedengkian, kecemburuan, persiapan matang, kehendak yang telah diperhitungkan, serta upaya sistematis menghilangkan jejak kejahatannya sendiri. Kami uraikan secara panjang dan mendalam sebagai berikut. 1. Motif yang mulia adalah salah satu komponen kuat dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana. Di persidangan telah terungkap melalui keterangan saksi, BAP, dan ahli bahwa terdakwa iri terhadap popularitas dan keberhasilan korban, merasa rendah diri dan terhina karena sering membandingkan dirinya dengan korban, membutuhkan uang untuk melunasi hutang, menjadi semakin terobsesi untuk menyingkirkan korban. Ketika motif ini dikombinasikan dengan tindakan berikutnya, terlihat jelas unsur perencanaan. 2. Persiapan melakukan pembunuhan, bahwa terdakwa menyimpan pisau lipat di jok motor miliknya beberapa hari sebelum kejadian. Pisau tersebut bukan barang yang dibawa secara kebetulan, namun merupakan benda yang disimpan sebagai alat jika sewaktu-waktu diperlukan. Terdakwa mengambil pisau itu, memasukkannya ke saku celana dan berangkat ke kos korban dengan pemikiran yang telah matap untuk melukai dan pada akhirnya membunuh. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya pengendapan batin, rencana yang matang, keputusan yang tidak spontan. Yang mulia, unsur ini sangat penting dalam pembuktian pasal 340 KUHP. 3. Upaya terdakwa menghilangkan jejak. Yang mulia Majelis Hakim, setelah membunuh korban, terdakwa tidak berhenti. Ia melakukan tindakan lanjutan yang menggambarkan upaya menutupi kejahatan secara sistematis. Membungkus mayat korban menggunakan plastik besar, melapisinya dengan spray, menaburkan pengawet, menyiramkan wewangian agar tidak bau cepat muncul, menyembunyikan tubuh korban di dalam kamar, mengambil barang-barang korban seperti MacBook, HP, dan dompet. Bahwa tindakan pembungkusan mayat, penggunaan pengawet, dan pengharum ruangan merupakan metode yang sangat jarang ditemukan pada pelaku spontan. Ini merupakan indikasi kuat bahwa pelaku sadar dan ingin menyembunyikan kejahatannya. 4. Penangkapan terdakwa. Polisi kemudian memeriksa CCTV kos, rekam jejak digital korban dan pelaku, keterangan saksi-saksi, riwayat komunikasi, hingga akhirnya pada Jumat 4 Februari 2024, polisi menangkap terdakwa yang saat itu sedang berada tidak jauh dari lokasi kampus. Dalam pemeriksaan, terdakwa mengakui sebagian dari perbuatannya. Alat bukti, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan membuktikan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, saksi keluarga, pemilik kos, tetangga kos, sahabat korban, saksi beruang, serta saksi lainnya. 2. Keterangan ahli, ahli forensik, ahli digital, ahli psikologi kriminal.
3. Barang bukti fisik, pisau lipat, pakaian korban, plastik pembungkus, MacBook, dompet, HP, rekaman CCTV. 4. Surat-surat, visum et repertum, berita acara penyitaan, hasil autopsi. 5. Keterangan terdakwa. Terdakwa mengakui membawa pisau menusuk serta mengambil barang korban. Hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa sangat kejam, sadis, dan tidak manusiawi. 2. Mengakibatkan hilangnya anak muda berprestasi. 3. Menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga. 4. Mengganggu ketertiban masyarakat dan keamanan lingkungan. 5. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan mendalam. 6. Perbuatan dilakukan dengan perencanaan matang. 7. Terdakwa mengambil barang korban setelah membunuh. Hal yang meringankan: tidak ditemukan faktor yang layak dianggap meringankan. Tuntutan pidana. Oleh karena itu, Yang Mulia, berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan dengan mempertimbangkan segi yuridis, sosiologis, dan moral, maka kami, Jaksa Penuntut Umum, menuntut menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup sebagai hukuman yang paling setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan terdakwa. Penutup, demikian tuntutan ini kami bacakan. Semoga majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Metro Lampung.